Perkenalkan, nama saya Priscilla Yosefani, NIM 19040310. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses manufaktur dengan materi drawing dan sheet metal working. Yang pertama, saya akan membahas tentang drawing. Drawing adalah operasi di mana penampang batang, atau kawat dikurangi dengan cara menariknya melalui lubang cetakan. Proses ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu bar and tube drawing, wire drawing, stretch forming, deep drawing, dan forming with rubber. Proses yang pertama adalah bar and tube drawing. Hasil dari bar drawing adalah pengecilan penampang melintang dan pemanjangan batang dengan konsekuensinya yaitu timbul strain. Pada umumnya, proses ini dilakukan secara bertahap. Proses bar drawing ini biasanya diikuti dengan proses annealing jika reduksi penampangnya melebihi 30-50%. Proses tube drawing digunakan untuk membuat pipa tanpa sambungan. Bahan dasar yang digunakan berbentuk pipa, sehingga kualitas pipa yang dihasilkan memiliki permukaan yang halus, berdinding tipis, dan keakuratannya tinggi serta kekuatannya naik. Untuk perbedaannya bisa kita lihat dari gambar. Yang A itu adalah bar drawing dan yang B itu adalah tube drawing. Proses yang kedua adalah wire drawing. Prinsipnya sama dengan bar drawing, hanya saja diameternya lebih kecil dan dikerjakan secara kontinu melalui beberapa die. Jika diperlukan kawat yang lunak, annealing dilakukan di dalam dapur dengan mengontrol temperaturnya setelah proses drawing berakhir. Bisa kita lihat wire drawing pada gambar di bawah ini. Kemudian, proses yang ketiga adalah stretch forming. Pada proses ini, die atau form block hanya dikenai tegangan kompresi dan benda kerja yang diikat dengan grip dan ditarik ke arah horizontal. Die umumnya terbuat atau dapat dibuat dari kayu atau plastik. Stretch forming merupakan proses yang dikembangkan dari aerospace dalam pembuatan penampang yang lebar dari sheet dan ditarik untuk membentuk lengkungan penampang. Bisa kita lihat pada gambar A dan B, yaitu yang A itu dia pada tahap awalnya, kemudian setelah itu yang B setelah dilakukan stretch forming. Selanjutnya adalah proses deep drawing. Proses ini ditujukan untuk membuat tangki dengan berbagai bentuk, di mana kedalamannya lebih besar dibandingkan dengan ukuran diameter, dan di samping itu dikenal juga dengan istilah shallow drawing. Bisa kita lihat gambar deep drawing itu pada gambar di bawah, ya di mana gambarnya itu seperti tangki bentuknya. Deep drawing ini mempunyai dua proses. Yang pertama yaitu string forming. Pada proses ini terjadi kompresi melingkar selama proses dengan pengurangan diameter dan logam cenderung tipis. Karena material cukup tebal, maka pada dinding produk akan berakibat menjadi kerutan. Yang kedua adalah stretch forming. Pada proses ini, terjadi pengecilan benda kerja sebagai akibat dari tarikan melingkar yang digunakan untuk memperbesar diameter. Guna mencegah kerutan dan ketebalan dinding yang tidak merata, aliran logam harus dikontrol. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan ring penakan. Setelah deep drawing, proses yang kelima atau yang terakhir adalah forming with rubber. Pada proses ini, karet dipakai sebagai penekan. Ditujukan untuk mengeliminir salah satu die atas atau bawah. Proses Guerin forming didasarkan pada kenyataan bahwa sifat konsisten dari karet dapat mentransfer seluruh tekanan yang diberikannya secara uniform ke segala arah. Agar lebih jelas bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya saya masuk ke materi yang kedua yaitu sheet metal working atau pengerjaan pelat logam. Proses pengerjaan pelat pada umumnya terdiri dari proses pemotongan atau cutting dan juga pembentukan atau forming yang dilakukan pada suhu ruangan di bawah suhu rekristalisasi bahan atau cold working. Mesin yang digunakan untuk pekerjaan pelat logam umumnya berupa mesin press. Pada pemotongan pelat logam terdapat beberapa jenis proses seperti shearing, blanking, dan punching.
Shearing adalah pemotongan pelat sepanjang garis lurus di antara dua sisi potong. Sedangkan pada proses blanking, pemotongan pelat berupa pola garis tertutup. Hasil pemotongan berupa pelat yang terpisah dianggap sebagai produk yang disebut blank. Sedangkan pada proses punching, benda ini dianggap sebagai slag atau scrap dan pelat yang tersisa sebagai produknya. Definisi di atas ditunjukkan seperti gambar yang ada di bawah ini. Sebelumnya, saya akan membahas tentang pembentukan logam lembaran. Pembentukan logam lembaran meliputi pemotongan dan pembentukan yang dilakukan pada logam lembaran yang relatif tipis. Ketebalan lembaran logam biasanya antara 0,4 mm atau 1/64 inci sampai 6 mm atau 1/4 inci. Ketika ketebalan melebihi 6 mm, biasanya akan disebut sebagai pelat atau plate, bukanlah lembaran atau sheet. Lembaran atau pelat biasanya diproduksi dengan pengerolan datar. Lembaran logam yang paling umum digunakan adalah baja karbon rendah. Biaya rendah dan kemampuan bentuk yang baik dikombinasikan dengan kekuatan yang cukup untuk sebagian besar aplikasi produk, dan kemudian menjadikannya ideal sebagai bahan awal. Pemrosesan lembaran logam biasanya dilakukan pada suhu ruang atau kerja dingin, tetapi pengecualian pada benda kerja yang tebal, logam getas, ataupun deformasi yang terjadi secara signifikan. Biasanya pengecualian tersebut dikerjakan secara hangat dan bukanlah secara panas. Kemudian saya akan membahas tentang proses pemotongan plat logam atau proses dari sheet metal working. Yang pertama ada shearing. Shearing adalah tahap sebelum komponen dari lembaran logam dibuat. Kemudian benda kerja awal dengan dimensi yang sesuai terlebih dahulu dipotong dari lembaran besar, biasanya dari gulungan lembaran. Lembaran ini dipotong dengan prinsip tegangan geser yang umumnya alat yang digunakan adalah punch and die. Parameter dari proses shearing sendiri adalah yang pertama bentuk punch and die, kecepatan penekanan, pelumasan, dan kelonggaran antara punch and die. Proses yang kedua adalah blanking. Blanking merupakan proses pemotongan lembaran logam dalam satu langkah untuk memisahkan potongan dari lembaran yang lebih besar, seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Bagian yang dipotong terletak di tengah logam induk dan merupakan produk yang diinginkan dalam proses pekerjaan ini. Bagian hasil potongan tersebut dikenal dengan istilah blank. Blanking menggunakan alat yang disebut punch and die. Punch adalah pengepres, sedangkan die merupakan landasan. Punch and die biasanya berupa pasangan as dan lubang, di mana bentuk penampakannya akan mempengaruhi hasil pekerjaan atau bentuk blank. Parameter dari proses blanking sendiri adalah yang pertama itu gaya pemotongan. Yang kedua, kelonggaran dimensi linear antara punch and die atau seperti diameter. Kemudian yang ketiga, kelonggaran sudut die dan sudut potong pada punch atau die. Kemudian ada kelebihan dari blanking. Yang pertama, prosesnya cepat. Limbah dapat digunakan kembali atau didaur ulang, tapi tergantung dari jenis materialnya. Selain itu murah dan efektif untuk volume produksi sedang hingga besar, dan dapat menghasilkan bentuk blank yang sama secara bersamaan. Kekurangan dari blanking adalah harga perlengkapan mesinnya mahal dan perlunya proses finishing untuk menghilangkan bagian tepi yang runcing. Aplikasi dari blanking biasanya digunakan pada industri otomotif, pesawat terbang, alat elektronik, ataupun yang lain-lainnya. Lalu ada proses yang ketiga yaitu punching. Punching mirip dengan blanking, namun perbedaannya adalah apa yang dihasilkan. Punching menghasilkan lubang. Potongan yang terpisah dari proses punching adalah limbah atau scrap yang disebut slag, dan lembaran yang tersisa adalah bagian yang diinginkan. Punching menggunakan alat yang disebut punch and die. Punch adalah pengepres, sedangkan die merupakan landasannya. Punch and die biasanya merupakan pasangan atas dan lubang, di mana bentuk penampangnya akan memengaruhi jenis pekerjaan atau hasil pekerjaan. Bisa kita lihat ya pada gambar yang ada di bawah. Itu yang kotak adalah hasil yang digunakan dan limbah itu yang lingkaran kecil. Parameter dari proses punching adalah gaya pemotongan, kelonggaran dimensi linear atau punch and die seperti diameter, kemudian kelonggaran sudut die dan sudut potong antara punch atau die. Kelebihan dari punching yaitu yang pertama prosesnya cepat. Kemudian limbah dapat digunakan kembali atau didaur ulang tergantung dengan jenis materialnya.
Kemudian murah dan efektif untuk volume produksi yang sangat hingga besar. Dapat menghasilkan bentuk lubang yang sama secara bersamaan. Kekurangan dari pancing yaitu harga perlengkapan mesinnya sangat mahal dan diperlukan proses finishing untuk menghilangkan bagian tepi yang runcing. Aplikasi dari pancing pada kehidupan sehari-hari biasanya digunakan pada industri otomotif, pesawat terbang, alat elektronik, dan lain-lain. Setelah pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita bisa lihat bahwa secara umum blanking dan pancing memiliki banyak kemiripan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mengamati pada gambar yang tertera. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah proses manufaktur. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah proses manufaktur yaitu Ibu Nurhayati Sembiring.